Kakak, ada semacam inflasi. Ya, memang seperti itulah yang terjadi di Ya, negara lalu ini. apakah menjadi dosa kalau seorang pria membeli sayuran seperti aku ini? Kau membeli okranya? Ya, ini dia. Ini kesukaan Vandita. Aku akan buatkan untuknya. Iya. Aku akan melakukan apapun yang dia suka sampai dia kembali ke rumah ibunya. Kira-kira kapan dia akan kembali? Benar sekali. Buatkan semua yang dia suka selama dia ada di rumah kita ini. Dan berikan semua yang dia inginkan. Dia bisa bertahan selama 4 bulan di sana dengan kebahagiaan yang kau berikan padanya di sini selama 4 hari lamanya. Kau tahu, Savita, dalam perjalanan aku tidak berhenti tertawa. Aku mengingat caramu menari kemarin, Savita. Kau menari dengan cara yang luar biasa. Iya, Savita. Kemarin kau benar-benar luar biasa. Kau tampak sangat bahagia. Benarkah? Kemarin aku memang sangat bahagia. Penghormatan yang aku terima di sana. Kakak Sulocana bicara padaku dengan penuh kelembutan. Dia memperbaiki semua yang sebelumnya berjalan buruk. Aku menari atas kemauanku sendiri. Aku benar-benar bahagia sekali. Iya, dan kau tahu wajah kakak Rasika berubah menjadi pucat saat melihat kebahagiaan dari tarianmu itu, Savita. Kenapa kau menatapku seperti itu? Jangan-jangan kau mau mulai menari setelah mendengar penampilanku. Sudah, siapkan semuanya. Besok kau akan menemani kami ke acara pernikahan adikmu. Atau kau akan buat alasan lagi seperti biasa? Tidak, Ibu. Aku akan datang. Satis, kemarin Ibu bicara dengan Kakak Rasika. Ibu merasa sangat resah setelah bicara dengannya. Ibu ada masalah apa? Sebenarnya, Ibu tidak mempercayainya, tapi tetap saja. Ibu, kenapa ibu bicara tidak jelas? Apa yang ingin ibu katakan? Bibi Rasika bilang apa? Dengar, Bu, aku tidak terlalu memperhatikan apapun yang dia katakan, mengerti? Tapi aku akan dengarkan untuk kepuasan ibu. Dengar, Nak. Jangan salah paham pada Ibu. Ibu hanya... Ibu, ada masalah apa? Tolong katakan pada aku, Bu. Satis, ada beberapa isu mengenai masa lalunya Farsya. Apapun yang terjadi di masa lalu Farsha, tidak ada bedanya untukku, Bu. Tapi Satis... Ibu, semua orang memiliki masa lalu. Farsha mungkin punya, aku juga punya. Tapi sangat salah jika kita mengorbankan masa kini hanya untuk mengingat masa lalu. Ibu, Farsha akan menjadi bagian keluarga kita. Jadi, masa kini dan masa depannya lebih penting untukku. Tidak perlu membahas tentang masa lalunya. Ibu senang mendengarmu seperti itu. Ibu terbebas dari beban berat ini. Tidak ada yang lebih penting untuk Ibu selain memikirkan kebahagiaanmu saja, Satis. Kalau kau bahagia, Ibu juga tidak punya masalah dengan masa lalunya Farsya. Aku pikir, jika kakak Bafna mengetahui tentang hubungan Farsya, dia akan membuat keributan. Tapi tidak terjadi apa-apa. Aku harus melakukan sesuatu di saat acara yang berbahagia ini. Lupakan saja, Bu. Sekarang ini, tidak ada yang bisa kita lakukan. Dan Farsha akan menikah besok. Tidak, Nak. Ibumu tidak akan pernah menerima kekalahan seperti ini. Ibu masih punya waktu 24 jam. Jika dalam 24 jam, banyak yang bisa terjadi di dunia ini. Apa bedanya dengan hanya sekedar pernikahan?
Ibu harus dapatkan informasi bagus tentang bosnya Farsha. Hah, Manju. Manju akan memberitahu tentang dia. Kakak ipar, biar aku bantu. Aku pegangkan teleponnya dan kau bicaralah. Oh, ini telepon dari ibumu. Iya, Ibu. Ada apa? Iya sayang, bagaimana kabarmu? Kabarku baik, Bu. Aku sedang memasak di dapur. Oh, astaga. Ibu mau tahu apa yang keluargamu paksa kau kerjakan? Ibu punya lebih banyak pelayan dan tidak ada menantu di rumah. Lupakan itu. Ibu ingin menanyakan sesuatu padamu. Kau tahu tentang hubungan gelap Farsha, iya kan? Bisa ku beritahu ibu sesuatu tentang bosnya? Ibu, saat ini aku sedang sibuk. Aku akan menghubungi Ibu lagi nanti. Sudah ya? Baiklah. Ada apa, Bu? Mungkin di sekitarnya ada keluarganya. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Halo, Archana, bagaimana kabarmu? aku baik, Manaf. Bagaimana kabarmu? Dan bagaimana semua orang di rumah? Pasti di rumah sedang sangat sibuk sekali. Dan semua pasti repot sekali. Karena pernikahannya sudah semakin dekat. Iya, dan kami harus melakukan banyak sekali ritual sebelum pernikahan. Hari ini, upacara pernikahan sebelum pernikahan Farsha akan digelar di rumah. Dan semuanya merindukanmu, Archana. Aku tahu, Manaf. Tapi ini hanya 1 malam lagi. Besok aku akan menghadiri pernikahannya. Ya, Archana, aku ingin bicara padamu tentang itu. Iya, ada apa? Farsha ingin kita yang terlibat dalam ritual pernikahannya. Tapi, bagaimana dengan ayah dan ibu? Semuanya sudah setuju. Oh ya, Archana, tidak benar jika kita menghadiri acara apapun bersama saat ini dalam keadaan sekarang. Tapi aku tidak tahu kenapa aku tidak bisa menolaknya. Farsha meminta permintaan di waktu yang salah. Lalu, bagaimana mungkin, Manaf? Tidak, Archana. Farsha ingin kita melaksanakan ritual ini sebagai suami dan istri. Karena dia bilang mungkin kita tidak akan punya kesempatan lain lagi. Jadi Archana, bersama dengan seluruh anggota keluarga besok, dan kita akan melaksanakan ritual ini. Baik. Baiklah, Manaf. Baiklah. Ambil ini. Kenapa matamu terbelalak begitu? Aku memberikan ini untuk pertama dan terakhir kali. Aku memberikannya dengan tulus. Tapi jangan berpikir bahwa aku sudah menyukaimu. Ini adalah tradisi, dan aku hanya mengikutinya saja. Pernikahan Vandita telah mengajariku banyak hal. Ambil ini cepat, tanganku sudah mulai sakit, cepat. Ibu, aku tidak akan pernah melupakan momen ini.
boleh aku tanya sesuatu pada ibu? Asal jangan minta sesuatu yang tidak bisa aku berikan. Hanya ibulah yang bisa memberikan. Apa yang mau aku tanyakan ini? Tidak ada orang lain. Ibu, besok di pernikahan Farsha, dia ingin aku dan Manaf yang melepaskan kepergiannya. Apa ibu akan keberatan kalau aku memakai kalung ini saat aku melepasnya pergi besok? Tunggu Archana. Ibu, sebenarnya aku... Kenapa kau bicara gagap begitu? Paling tidak kau dengarkan dulu jawaban dari pertanyaanmu tadi. Kau akan memakai kalung pernikahan ini saat kau melepas kepergian Farsha besok. Ambil. Srafani, Biar aku yang Srafani. jelaskan padanya. Srafani, dengarkan aku dulu. Jadi kau datang kemari untuk memberi penjelasan padaku, begitu Archana? Aku tidak mau dengar dan memahami apapun. Srafani, dengarkan aku dulu. Untuk apa? Apa? Kau akan mengulangi hal yang sama lagi? Srafani, Manaf adalah milikmu. Aku tidak mau ikut campur dalam hubunganmu dengan Manaf. Lalu kenapa kau tidak meninggalkannya untukku? Kenapa kau harus melakukan cara baru dan murahan yang bisa membuatnya tertarik padamu, Archana? Aku tidak pernah melihat perempuan bermuka dua sepertimu yang akan memperlihatkan sifat yang baik hati di satu sisi, tapi di sisi lainnya kau bisa melakukan hal yang rendah untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Tidak, Srafani. Kau salah paham padaku. Aku cuma ingin memakai kalung ini saat melakukan ritual pernikahannya, itu saja. Jangan berpura-pura dan hentikan omong kosong itu. Aku ingatkan padamu. Ini bukan omong kosong, Srafani. Memang benar bahwa kau akan menjadi calon istrinya Manaf. Tidak ada masalah dalam keluarga ini mengenai hal itu. Dengar, aku sudah membuatkan Banggal Sutra sendiri untukmu. Kau akan memakainya setelah kau menikah dengan Manaf.
Tapi kau tidak memiliki hak untuk mengatakan apapun soal kalung pernikahan milik Archana. Ingat itu. Kenapa kau hanya berdiri saja? Kau boleh pergi. Sravani, ibu tidak tahu apa kau percaya pada ibu atau tidak. Tapi alasan ibu memberi izin kepada Archana untuk memakai kalung itu karena dia harus melakukan ritual di acara pernikahan Farsah. Karena akan dianggap tidak baik jika melakukan ritual ini dengan leher telanjang. Dan aku tidak mau sampai hal buruk terjadi dalam pernikahan Farsah. Tapi aku tidak mengerti, Nak, apa sebenarnya yang kau takutkan. Aku sudah menyebutmu sebagai putriku. Apakah seorang ibu bisa melanggar janji yang dia buat untuk putrinya? Aku sangat senang mendengar ibu menyebut Sravani putri ibu. Kebahagiaan terbesar seorang menantu perempuan adalah mendengar ibu mertuanya menyebutnya sebagai anaknya. Semuanya sudah beres, Gaurav. Tolong kerjakan lebih cepat lagi. Ibu, aku sudah bicara dengan Tarun mengenai masalah catering. Harga dan menunya telah diputuskan. Dan dia akan memberikan diskon 20% dan kredit selama 1 bulan. Aku akan pergi dan menghadiri. Manaf, tunggu dulu. Iya. Ibu perhatikan sejak pagi kau bekerja terus tanpa henti. Kau sama sekali belum istirahat. Sudah cukup, Nak. Sekarang duduk dan istirahat. Lalu mulai bekerja lagi. Ibu, bagaimana aku bisa istirahat saat pernikahannya sudah semakin dekat? Ibu tahu, Nak, tapi... Acara pernikahan dari orang yang kita sayangi tidak datang berulang kali. Nanti aku akan istirahat setelah selesai acaranya. Baik, tolong beritahu ayah tentang cateringnya begitu dia kembali ya. Paling tidak kau makan dulu, Nak. Aku pasti akan makan sesuatu saat aku kembali ya, Bu. Kau berlebihan. Vandita, memakai henanya sudah selesai. Aku menyisakan ruang kecil untuk nama suamimu. Bagaimana bisa terjadi? Semuanya sudah berubah sekarang. Karena ayah dan ibumu, dan juga Manaf, melihat banyak sekali impian mengenai pernikahanmu. Kakak ipar, tidak semua yang kita inginkan pasti akan terjadi. Kadang kita harus memaklumi semua itu. Vandita, beritahu aku. Kenapa tiba-tiba Rasika dan Ajit menjadi simpati kepadamu? Maksudnya, mereka menyuruhmu kemari? Kalau ritual dan kebiasaan bisa dimengerti. Tapi Bibi Rasika bukan tipe orang yang mementingkan apa itu ritual dan kebiasaan. Aneh kalau orang yang tidak bisa menciptakan sebuah hubungan baik, memberikan tentang melaksanakan ritual dan kebiasaan. Hanya tersisa 4 hari sebelum pernikahan Farsha. Menurut ibu, kita harus... Ibu, tehnya. Memang tampak sangat aneh, kakak ipar. Aku tidak tahu apa yang akan kukatakan ini benar atau tidak. Tapi hari itu, aku menyadari sesuatu, Kak. Hari itu Ajit dan ibu, mereka membicarakan sesuatu tentang pernikahannya Farsha dan mereka langsung diam ketika aku datang. Setelah itu ibu menyuruhku pulang kemari. Aku tidak yakin ada hubungannya. Tapi aku yakin ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Mungkin karena itu ibu menyuruhku kemari. Faisali, jangan pakai kain sari ini. Aku mau pakai kain sari ini saat aku pulang. Syukurlah semuanya sudah beres. Kakak menelpon. Farsha dia mau bicarakan padamu. Kau menjauhlah dari ibu sekarang. Iya, Kak. Ada apa? Farsha, dengarkan aku baik-baik ya. Tapi kakak, apa yang Bibi Rasika dan Ajit ketahui tentang aku mengenai hal yang mereka? Farsha, apa mungkin tentang masa lalumu?
Farsha, kau tahu benar apa niat mereka. Mereka bisa melakukan apapun untuk kepentingan mereka. Kau ingat kan? Drama yang mereka lakukan di hari pernikahanku. Aku tidak mau mereka melakukan padamu. Tapi kakak, aku sudah berusaha memberitahu Satis tentang masa laluku. Tapi dia menolak untuk mendengarkanku. Dia bilang masa laluku tidak menjadi masalah untuknya. Dan kakak, percayalah, jika Satis sudah mengatakan itu, maka dia tidak akan pernah mengingkari kata-katanya. Tapi Bibi Bafna... Kakak, aku juga memiliki keyakinan padanya. Dan menurutku dia bisa menilai apa yang benar dan salah dengan baik. Kakak, kau tidak usah khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Kakak, jika Bibi Rasika dan Ajit berpikir untuk melakukan sesuatu, maka kakak ipar pasti akan mengetahuinya. Dan sepertinya, aku akan mencoba untuk mencari tahu hal itu. Farsha, apapun yang kau lakukan setelah kau memikirkannya. Dan jaga dirimu baik-baik ya. Iya, kakak. Ibu. Ya, Bu, ada apa? Manju, kau ada di mana? Paling tidak kau bisa balik menelpon ibu kan? Ibu, sebenarnya... Sekarang beritahu ibu. Beritahu ibu sesuatu mengenai bosnya Farsha. Ibu, tolong lupakan semua itu. Lupakan? Maksudmu? Ibu sudah berusaha untuk menggagalkan pernikahan Farsha kemarin. Lalu kenapa ibu? Aku tahu apa yang akan ibu lakukan. Apa? Tapi ingat, aku tidak mau ikut terlibat dalam semua ini. Karena aku sudah lelah dengan semua ini, Bu. Lagi pula, semua orang bahagia dengan pernikahan ini. Semua orang sibuk dengan pekerjaan mereka. Aku juga banyak pekerjaan. Sudah dulu ya. Tapi Manju. Ada apa, Bu? Tidak ada. Dia ingin menjadi menantu yang baik. Dia tidak siap melakukan apapun untuk menghancurkan Farsha. Lupakan saja, Bu. Dia adalah menantu di keluarga itu. Bagaimanapun juga, dia akan memikirkan tentang kebaikan untuk keluarga itu. Informasi apapun yang bisa didapatkan dari bosnya Farsha, biar aku yang lakukan. Benarkah? Ajit, lakukan tugas ibu ini. Dan lihat, ibu akan ciptakan drama di pernikahan Farsha. Sampai semua orang akan melupakan pernikahan Archana. Ibu tidak akan memaafkan Farsha. Tidak akan pernah. Ibu harus membuatnya membayar semua kesalahannya. Suamiku, Ya, hari ini pergilah ke bank. Kau harus mengambil uang 300.000 rupiah. Semua orang harus dibayar. Dan pemasangan aula harus dibayar hari ini. Kau ingat itu kan? Iya, aku mengingat semuanya. Aku akan siapkan daftar siapa saja yang harus kita bayar hari ini. Aku akan menyelesaikan pekerjaan ini dan setelah itu pergi ke bank. Dengar, jangan pergi sendiri ya. Kau membawa banyak sekali uang. Bagaimana kalau ajak Vinod saja bersamamu? Ibu, Vinod sudah kelelahan. Aku saja yang pergi. Baiklah, Nak. Ayo kita pergi. Baiklah. Tuan, tolong Tuan, beri aku sesuatu. Tolong. Aku sangat lapar, Tuan. Tolong jangan ganggu aku. Tuan, Minggirlah, tolong. minggir. Aku Kau lapar. pasti lapar. Kau tidak Iya. dapat uang, tapi kau dapat burger Iya, India. Tuan. Tunggu di sini, Ayah. Tolong burgernya satu. Aku senang melihat itu. Aku ini memang sudah tua. Jutaan pengemis sudah sering mengemis kepada aku. Tapi aku tidak pernah melakukan seperti itu. Ayah yang melakukan itu tidak seberapa. Archana akan maju dan melakukan banyak hal. Dan cintanya tidak pernah membeda-bedakan antara keluarganya atau orang lain. Ayo kita pergi sekarang. Ayah, aku akan memesan beberapa barang di sana. Sebaiknya ayah ke bank saja dulu. Aku akan memesannya. 15 menit lagi kita bertemu di sini. Baiklah, cepat datang.
Semuanya ada di laporan ini, Pak. Hei, tasku! Tasku! Kembalikan tasku! Hei, yang mencuri tasku! Tasku! Tasku dibawa lari! Tasku! Hei, kembalikan! Lepaskan! Lepaskan! Tasku! 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 Bagaimana Farsa akan menikah? Mereka mengambil tasku! Ayah, bangun. Tolong! Ayah, ayo kita pergi, ayah. Mereka Ayah, mengambilnya! di mana kantor polisi? Tolong, kembalikan tasku! Ayo, cepat. Ayo, polisi, ayo. Ayo, pergi, ayah. Ayo kita ke sana. Kita lapor, ayah. Sudah mengambil Ayah, uangku. kita lapor pada polisi. Semuanya sudah berakhir, Madam. Ayah, semuanya akan baik-baik saja. Ayo, Dia ayah. telah mengambil tasku Ayah. dan uangnya semua ada di situ. Ayah, dengarkan aku, ayah. Dewa Ganesha akan memberkati semuanya. Ayo, ikut. Ayo. Kalian sudah membuat laporan? Kami akan beritahu Anda sesegera mungkin. Begitu kami mengetahui sesuatu. Tanda tangan di sini. Ayah, ayo pulang. Tidak, Manaf. Aku tidak mau pulang. Ayah, Bagaimana caranya aku pulang? Apa yang kukatakan pada mereka? Manaf, aku sudah berjanji kepada semua orang. Malam ini aku datang ke rumah untuk mendapatkan uangnya. Dan bagaimana bisa aku menghadapi mereka semua? Tidak. Tidak, Manaf. Aku tidak memiliki keberanian untuk pulang dan memberitahu semua orang bahwa uangku sudah dicuri semua. ayah tidak perlu mengatakan pada siapapun mengenai ini. Iya, ayah. Dan hilangnya uang ini akan menjadi rahasia kita berdua. Ayah pulanglah. Biar aku yang urus uang itu. Tapi Manaf, Jika tanggung jawab untuk melepas putri ayah adalah milikku, maka ini juga menjadi tanggung jawabku. Ayo pulanglah, ayah. ya tapi dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Aku tidak tahu. Tapi ayah, aku tahu bahwa aku pasti bisa mendapatkan uang itu. Ayah tidak akan mendapatkan malu hanya karena uang itu. Ayah, pulanglah tanpa perasaan khawatir. Baiklah. Tapi nak, jaga dirimu. Jangan khawatirkan aku. Aku bisa jaga diri. Ayo pulanglah. Maju. Kau simpan ya. Vinod, hentikan. Aku masih belum bisa mendapatkan sarinya. Jadi hubungi penjahit dulu. Baiklah, akan kuhubungi penjahitnya. Wah, yang ini bagus sekali, Kak. Warnanya sangat Iya, benar. cocok. Cantik sekali ya. Coba lihat itu, ayah sudah datang. Ayah, aku sudah bicara dengan dekoratornya. Dekorasinya akan selesai malam ini. Aku tinggal dulu. Iya. Ayah, bagaimana gaunku ini? Aku membuatnya dari kain sari milik ibu. Bagus kan? Bagaimana kelihatannya? Katakan padaku. Wah, Biar aku sangat pakai dulu dan bagus. tunjukkan pada ayah ya. Ayah, Iya. Satis tadi menelpon. Perhiasanku sudah jadi. Dan lihat, anting-anting yang dia buatkan untukku. Tukang perhiasannya datang dan membawakannya beberapa waktu yang lalu. Bagaimana? Aku akan pakai dan tunjukkan. Sangat bagus, anakku. Aku akan kembali. Iya.
Oh ya, bagaimana tadi urusanmu dengan bank? Eh. Mana uangnya? Jangan bicara pada siapapun tentang ini. Masalah uang ini adalah rahasia kita berdua. Sebaiknya ayah pulanglah. Biar aku yang urus uangnya. Sebenarnya, Manaf, Baiklah, apa uangnya ada pada Manaf? Tidak masalah. Kau berkeringat banyak sekali. Apa di luar panas ya? Ayo duduk, akan kuambilkan jus untukmu. Hah? Ini minumlah dulu. Kau akan merasa lebih baik setelah minum jus. Manaf belum datang juga. Dia terjebak di mana? Sulochana. Sulochana, sebenarnya maksudku uangnya sebenarnya Ibu. Ibu, ini adalah uangnya, ambillah. Baiklah, bagus. Aku akan simpan ini dalam lemari. Oh ya, Farsa, Manju, sudah beres kan? kau sudah mendapatkan pakaian baru? Hei Manaf, Oh ya? dalam waktu singkat Manaf bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Dari mana dia mendapatkannya? Nah, ayo kita keluar sebentar. Ya, ya. Manaf, bagaimana kau mendapatkan uang sebanyak itu dengan cepat? Oh, ayah, Dengar Manaf, aku tahu saat ini bengkelmu sedang dalam masalah. Lalu dari mana kau mendapatkan uang? tidak apa-apa, ayah. Semuanya sudah beres. Semuanya akan baik-baik saja, jangan khawatir. Ayo keluar. Tidak, Manaf. Kau harus memberitahukan aku. Bagaimana caranya kau mendapatkan uang itu? Ayah dengar, Tidak. Demi aku, Manaf. Katakan. Katakan padaku. Kau harus memberitahukanku. ayah sebenarnya aku meminjam uang dari Tuan. Dari ayahnya Srafani. Aku harus mendapatkan uang dalam jumlah besar di waktu yang sangat sempit. Bank tidak bisa menolong. Tarun juga memiliki masalah, maka ada satu cara, Tuan Giris. Ya, benar. Halo? Tuan Giris, aku Manaf. Hei, Manaf. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar Srafani? Tuan, semuanya baik-baik saja. Tuan, aku punya hal yang ingin aku bicarakan. Iya, ya. Ada apa? Tuan, aku butuh uang 300.000 rupiah, Tuan. Ini sangat penting. Tuan bisa membantuku? Manaf, apa semuanya baik-baik saja? Tuan, semuanya baik-baik saja. Aku butuh 300 rupiah untuk urusan pribadi. Aku akan kembalikan kepadamu secepatnya. Manaf, ini bukan tentang mengembalikan uangnya. Aku hanya sangat mengkhawatirkanmu. Itu sebabnya aku tanya alasannya. Manaf, apapun yang kumiliki adalah milikmu. Baiklah, dengarkan dulu. Aku punya teman namanya Tuan Makija. Dia tinggal di Kalyan. Aku akan beritahu alamat dan juga nomor teleponnya kepadamu. Temui dia dan urusanmu pasti akan beres. Tapi ayah tidak perlu khawatir. Aku yang akan mengembalikan uang itu. Ayah tidak perlu khawatir.
Aku sama sekali tidak khawatir, Nak. Tidak sama sekali. Tapi dengan satu syarat. Manaf, aku akan membantumu semampuku untuk bisa mengembalikan uang 300.000 rupiah. Aku berjanji. Dan kau jangan menolak bantuanku, Manaf. Baiklah. Aku senang saat kau memanggilku ayah. Aku senang sekali. Halo? Jadi, ini hanya tinggal 1 malam ini. Mulai besok kita akan memulai hidup baru. Kau siap? Iya. Aku mencoba. Baiklah, katakan yang sejujurnya. Apa kau merasa gugup? Sedikit. Kau tahu, perasaan akan pergi dari rumah ini dan keluargaku. Hei, kau akan membentuk keluarga baru, tapi itu tidak berarti hubunganmu dengan keluargamu putus. Farsha, kita akan membangun sebuah hubungan. Kita akan menikah, tapi 2 keluarga ini akan menjadi lebih dekat. Maka pertanyaan tentang berpisah dari semua orang tidak akan muncul lagi. Rahasia apa yang diketahui oleh Bibi Rasika dan Aji tentang aku yang akan digunakan untuk menciptakan keributan? Satis, aku tahu bahwa kau tidak peduli dengan masa laluku. Tapi demi aku, apakah kau akan... Dengar, Farsha. Jika kau tidak ingin bicara padaku, katakan yang jelas. Kenapa kau buat alasan? Tidak, aku tidak buat alasan. Aku tidak mau tahu tentang masa lalumu. Farsha, aku menyukaimu apa adanya seperti hari ini. Aku mencintaimu. Dan menurutku itu adalah alasan yang cukup untuk kita bisa menikah. Farsha, aku akan selalu bilang aku mencintaimu. Aku mohon balas ucapanku. Satis, aku sudah bilang padamu bahwa aku butuh waktu. Baiklah. Tapi ingat, aku akan buat kau mengakui bahwa kau mencintaiku suatu hari nanti apapun yang terjadi. Jika tidak sekarang, maka setelah pernikahan kita. Terima kasih atas pengertianmu. Jadi kita akan bertemu di pernikahan kita besok. Iya. Selamat malam. Aku baik-baik saja, Ayah. Iya, aku menjaga diriku dengan baik. Bagaimana kabar Ayah sekarang? Bagaimana kabar ayah, sayang? Ayah harus bekerja sepanjang hari. Tapi boleh ayah jujur padamu, sayang? Ayah sudah tidak sabar, ingin kembali dan bertemu denganmu. Tapi ayah bisa apa? Pekerjaan ayah belum selesai. Srafani, sekarang katakan pada ayah, apakah Manaf sedang menghadapi masalah keuangan? Iya, Ayah. Mungkin Manaf tidak memberitahumu. Begini, ada masalah yang besar mengenai bengkel lama kita. Pemerintah menyegelnya dengan menyatakan itu bangunan yang tidak ada izinnya, Ayah. Ayah, apakah memang ada masalah seperti itu? Iya, masalah seperti itu memang ada. Sebenarnya tempat itu belum dilegalkan. Bahkan sampai hari ini itu masih dianggap sebagai lahan pertanian. Tapi tidak pernah ada masalah apapun sampai hari ini. Jadi ayah pikir tidak akan jadi masalah nantinya. Tapi Manaf kena imbasnya. Jika dia memberitahu ayah di waktu yang tepat, maka mungkin kita bisa temukan solusinya. Mungkin itu sebabnya dia butuh uang 300.000 rupiah itu. Manaf meminjam uang 300.000 rupiah dari Ayah. Iya, mungkin dia mau pakai untuk bengkel itu. Baiklah, Srafani. Sudah dulu ya. Kau juga harus istirahat.
Halo? Halo Manaf? Kakak, tadi kakak ipar sedang pergi keluar dengan Kak Vinod. Dia lupa membawa teleponnya. Ada apa, Kak? Faisali dengar, kau tahu tentang uang 300.000? Faisali, Ya? tolong bawakan kain itu. Iya, Bibi. Iya, cepat, Nak. Apa, Kak? Tadi kau bilang tentang uang 300.000 rupiah. Faisali, berikan teleponnya. Ayah akan bicara pada Archana. Baiklah, Kak. Sekarang bicara dulu dengan ayah ya. Ini ayah. Ada apa, Archana? Ayah, Manaf meminjam uang 300.000 dari ayahnya Srafani. Kira-kira untuk apa dia butuh uang sebanyak itu? Apa ayah tahu soal itu? Iya, sayang. Siapa yang tahu soal itu lebih banyak daripada ayah, sayang. Ayah pulanglah. Aku akan siapkan uangnya. Sayang, Manaf sudah berjanji pada ayah. Dia tidak akan menceritakan masalah ini kepada siapapun, sayang. Jujur saja, Archana. Semua yang Manaf lakukan hari ini adalah sebagai sikap seorang menantu. Bahkan, mungkin putra kandung tidak akan bisa melakukan ini. Paman, ini tehnya. Archana, kau cantik sekali. Tunggu. Ini. Ambil sindur ini dan pakaikan di dahimu. Ayo. Luar biasa. Savita, ini tidak bisa dipercaya. Kau telah mengembalikan tanah merah Archana kepadanya.